itu adalah guru dan tendik yang sudah mendapat penugasan, kemudian di sini berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk atau di Satpinkalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu ada pengumuman penting dari Kemendikbudristek ya, untuk teman-teman guru honorer, peserta prioritas dan juga pelamar umum. Yang mana dalam surat edaran yang sangat penting ini, nanti teman-teman harus memastikan untuk datanya ini sudah benar ya. Dan untuk melakukan pemutakhiran data peserta calon peserta seleksi P3K Guru 2022, ini deadline-nya adalah tanggal 31 Agustus 2022, teman-teman. Nah, di sini pastikan di sini kita ini termasuk ya dalam di sini daftar guru-guru yang masuk di Dapodik dan berstatus aktif, teman-teman. Nah, di sini akan disampaikan yaitu guru dan tendik yang masuk dalam penghitungan rekap di sini. Ini adalah guru dan tendik yang sudah mendapat penugasan, kemudian berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. Bagaimanakah informasinya dan apa urgensinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, calon peserta seleksi P3K Guru 2022, baik itu yang sudah lulus passing grade atau yang belum lulus passing grade, atau juga yang masih dalam kategori pelamar umum ya, yang masih mau mendaftar, di sini secara berkala kita bisa melakukan pengecekan ya di portal informasi guru-p3k.kemdikbud.go.id, dan juga di sini kita selalu memantau yaitu ssjasn.bkn.go.id yang merupakan portal untuk pendaftaran untuk seleksi P3K Guru 2022. Menjelang dibukanya untuk pendaftaran P3K Guru 2022, baru saja Kemdikbudristek itu mengeluarkan pengumuman penting, yaitu untuk teman-teman guru honorer, peserta prioritas dan juga pelamar umum ya, termasuk di dalamnya. Yang mana di sini nanti setelah kita itu tervalidasi, maka kita dan berstatus aktif ya, kita akan masuk di sini dalam kategori guru yang terdaftar di Dapodik dan berstatus aktif. Mengingat pada seleksi P3K Guru 2022 ini ada perbedaan ya, perubahan dari skema seleksi di tahun 2021 kemarin, yang mana di sini adalah terkait tentang penarikan data untuk guru yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2022. Kalau misalkan di tahun 2021 kemarin, di sini ini dapat diikuti ya oleh seluruh guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau misalkan di tahun 2022 ini ada perubahan, yaitu diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Jadi bukan hanya kita terdaftar di Dapodik, namun juga kita harus berstatus aktif ya teman-teman di Dapodik kita. Nah, berikutnya nanti setelah teman-teman melakukan pengecekan, maka hasilnya ini adalah seperti ini. Ini adalah contoh untuk guru yang sudah aktif ya di Dapodiknya. Nah, terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengecek terkait tentang apakah status kita di Dapodik itu sudah aktif ataukah masih nggak aktif. Mungkin yang seperti ini adalah contoh untuk yang aktif ya teman-teman. Ini status aktif di Dapodik. Kemudian di sini statusnya ini tidak aktif di Dapodik. Nah, ini misalkan mengundurkan diri. Nah, di sini nanti untuk tutorial bagaimanakah cara mengeceknya, ini kemarin sudah saya berikan ya pada video sebelumnya. Namun nanti di akhir video ini kita akan kembali memberikan bagaimana sih caranya untuk mengecek di sini untuk status aktivasi kita, yaitu apakah kita aktif di Dapodik ataukah tidak. Ya, mana di sini melalui surat edaran nomor 6699 CHK 041/2022, yaitu terkait tentang pemutakhiran data pokok pendidikan ya semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Yang mana surat edaran ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan juga BPPMP atau BPMP di seluruh Indonesia. Adalah terkait tentang dasar hukumnya,
Ya benar, di sini kalau misalkan kita cek ya, yaitu terkait tentang yang ada kaitannya dengan teman-teman guru honorer calon peserta P3K Guru 2022, baik itu dari pelamar umum maupun juga pelamar prioritas yang mana nanti untuk penempatan, kemudian teman-teman prioritas kedua dan juga ketiga yang nanti melakukan mengikuti seleksi dengan mekanisme observasi ya, atau verifikasi dan juga kesesuaian. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk masing-masing operator dapodik ya, ini adalah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Yang mana yang dimaksud dengan kondisi real itulah bukan hanya kondisi real dari seluruh siswa untuk mendapatkan dana bantuan operasional sekolah saja, namun juga termasuk dari pendidik dan juga tenaga kependidikan, baik itu PNS, kemudian P3K, kemudian guru honorer. Nah, dikarenakan nanti akan di cut off ya teman-teman. Nah, di sini mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Nah, di sini paling lambat ini adalah tanggal 31 Agustus tahun 2022. Tentunya adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali ya teman-teman. Ya benar, nanti kalau misalkan teman-teman sudah termasuk di dalamnya, maka di sini akan masuk dalam rekapitulasi ya, rekapitulasi data pokok pendidikan nasional, yaitu pada semester ini. Karena kita untuk mengikut seleksi P3K kan harus berstatus aktif ya teman-teman. Nah, di sini pastikan kita ini masuk dalam salah satunya ya dari daftar guru-guru yang terdaftar di dapodik ini. Nah, disampaikan bahwa untuk guru dan tendik yang masuk dalam penghitungan rekap itu adalah guru dan tendik yang sudah mendapat penugasan, kemudian di sini berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk atau di Satpinkalnya. Nah, ini teman-teman. Jadi dari hasil pemutakhiran nanti akan masuk ke bagian data ini. Kemudian di sini kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri ya. Ini ya sebenarnya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu bagaimanakah caranya untuk mengecek apakah kita itu statusnya aktif di dapodik ataukah nggak aktif di dapodik. Maka di sini kita bisa berkunjung ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini kita bisa enter ya. Berikutnya di sini kita akan masuk pada portal layanan program GTK Kemdikbud untuk memastikan apakah data kita ini sudah aktif di dapodik ataukah belum. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian pencarian GTK. Nah, di sini pada bagian yang paling atas di pencarian GTK, nah di sini kita bisa memasukkan yaitu apakah nama kita. Nah, kemudian atau kita bisa memakai nomor UKG kita atau pakai NUPTK atau nomor induk kependidikan. Kemudian di sini kita filter, kita pilih kita itu di provinsi yang mana, kemudian kita di kota yang mana. Oke, sekarang kita coba cari ya teman-teman. Oke, kita masukkan nama kita itu di sini teman-teman. Oke, setelah kita masukkan nama kita yang ada di sini, berikutnya kita filter, yaitu kita itu di provinsi mana. Kemudian untuk kabupaten kotanya kita di mana. Selanjutnya di sini untuk status registrasi akun PKB atau enggak ini kita biarkan. Kemudian status sinkronisasi ini kita biarkan nggak apa-apa. Kemudian terakhir kita klik cari GTK. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan jauh seperti ini ya. Letak dari status aktif di dapodik itu akan ditunjukkan di sini teman. Yaitu di sini untuk status aktif di dapodik ini adalah bersifat aktif ya. Jadi salah satu persyaratannya itu kan nanti persyaratan mutlaknya ya, bahkan itu adalah harus diikuti oleh guru-guru yang saat ini aktif di dapodik. Nah, di sini kita pastikan untuk status aktif dapodik saat ini adalah kita bersifat aktif ini teman-teman. Kemudian bagaimanakah kalau misalkan teman-teman guru yang sudah lulus passing grade namun saat ini statusnya itu nggak aktif ya, mungkin karena mengundurkan diri atau mungkin karena pindah atau mungkin diberhentikan. Nah, sebenarnya terkait tentang hal tersebut yaitu manakala di sini kita itu mungkin dipecat atau mengundurkan diri di SIM PKB kita. Ketika kita cek ya, kemudian padahal kita sudah lulus passing grade, itu kita sudah bahas pada video sebelumnya sebenarnya. Nah, di sini sesuai dengan laporan singkat hasil audiensi kemarin dari teman-teman guru honorer dengan bagian BKN ya, disampaikan bahwa pada bagian regulasi seleksi ASN P3K 2022 ini untuk status aktif di dapodik itu adalah untuk teman-teman guru honorer yang mengikuti seleksi mekanisme untuk yang seleksi kedua dan juga ketiga ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade dari 193.000 sekian itu, untuk data yang digunakan penilaiannya itu adalah dari yang tahun 2021 kemarin.
Sehingga di sini terkait tentang hal tersebut, maka di sini dapat disampaikan seperti ini ya teman-teman, yaitu untuk bagi guru-guru yang sudah lulus passing grade. Nah, ini bagi guru-guru yang sudah lulus passing grade kemudian diberhentikan oleh pihak sekolah, ini nanti cukup melampirkan surat pernyataan. Dengan demikian dikarenakan untuk nilai yang digunakan juga itulah nilai di tahun 2021, maka di sini nanti kalau misalkan kita nggak aktif, ini kita harus membuat surat pernyataan. Nah, nanti kita ikuti saja untuk alurnya. Semoga tahun ini kita semua ya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.